Benarkah pembatasan perjalanan dinas luar negeri bisa menghemat anggaran hingga 15 triliun rupiah? Kami bahas malam hari ini bersama Ujang Komarudin, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, bergabung juga dengan Direktur sekaligus peneliti Pusat Kajian Hukum dan Anggaran Yenti Nurhidayat. Selamat malam, Bu Yenti. Kang Ujang, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey, Mbak Yanti. Malam, Pak Ujang. Waalaikumsalam. Kang Ujang, jadi sebenarnya apa sih yang mendasari nih Presiden Prabowo mengeluarkan aturan ini melalui Mensesnek? Ya, sangat jelas, sangat clear ya bahwa Pak Presiden ingin melakukan efisiensi. Yang kedua juga mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran yang terjadi di pemerintahan. Yang ketiga tentu ada transparansi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara ya dalam konteks penggunaan keuangan negara. Oleh karena itu kalau kita lihat dari pidato Pak Presiden sangat jelas sering mengatakan ingin memberantas korupsi, lalu ingin mengurangi kebocoran dan ingin kerjanya efektif dan efisien. Itu aturannya dimulai kapan, Kang? Ya tentu ketika sudah dirilis ya, sudah dipublish oleh Mensesnek ya sudah berlaku. Oke, dan sudah dalam berlaku. konteks itu maka itu harus diikuti oleh seluruh pejabat tinggi negara yang terikat oleh aturan tersebut. Termasuk juga dengan pemerintah daerah yang dibatasi perjalanan dinasnya atau hanya tingkat menteri saja? Ya termasuk kepala daerah kan, gubernur, wali kota, termasuk wakil gubernur, wakil wali kota, bupati. Ya tentu terkena aturan tersebut ya. Ini bukan membatasi tetapi melakukan efisiensi dalam konteks untuk bisa membangun transparansi kegiatan kepada publik. Karena begini, kalau kita lihat dari pidato Pak Presiden bagaimana dalam 1 tahun jika 50% saja bisa dikurangi perjalanan dinas itu, maka hasilnya akan menghasilkan uang 15 triliun. Nah, 15 triliunnya bisa digunakan untuk membangun desa, membangun infrastruktur, irigasi, bendungan, sekolah yang runtuh, jembatan yang ambruk. Ini kan banyak begitu fungsinya. Oke, saya tanyain kalau gitu ke Bu Yenti. Bu Yenti, emang benar dengan adanya aturan baru membatasi atau mengefisiensikan ya untuk perjalanan dinas ke luar negeri, ini anggaran yang bisa dihemat sampai 15 triliun? Ya, secara normatif betul ya Mbak ya. Ini langkah efisiensi memang dan pengetatan aturan ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Tapi problemnya adalah di main-main di implementasinya itu. Kalau dulu kita lihat PMK nomor 164 tahun 2015 yang kemudian direvisi kedua kalinya menjadi PMK 181 2019, itu sebenarnya hampir sama. Tetapi kemudian problemnya adalah di implementasinya ini yang harus ada pengawasan menyeluruh gitu loh. Jadi sebenarnya keputusan ini atau aturan ini bukan barang baru gitu maksudnya Bu Yenti? Bukan barang baru. Dulu juga sudah ada aturan bahwa sekarang ditegaskan dan ingin diperketat oleh pemerintahannya Pak Prabowo. Saya pikir ini langkah yang bagus. Tahun 2023 aja kalau masih ingat itu laporan LHP BPK, audit BPK itu menemukan kebocoran dari perjalanan dinas ini aja hampir 39,26 miliar ya. Jadi kalau misalnya tadi dibilang bahwa dengan pengetatan ini akan mengefisienkan sekitar 15 triliun, bisa saja karena menurut hitungan kami itu dia akan membantu mengefisienkan sekitar 50% dari perjalanan dinas yang sudah ada di sekarang. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari yang aturan sebelumnya dengan yang sekarang ini pembedanya di mana nih kalau gitu? Pembedanya di jumlah dan kemudian di izin. Kalau sekarang itu kan memang tegas ya dibilang harus seizin presiden. Ya. Kalau dulu secara berjenjang. Jadi atau oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan izin. Nah kalau sekarang secara tegas dibilang presiden. Kalau menurut saya ini mungkin perlu ini juga ya diperhatikan juga ya. Apakah presiden kita akan punya banyak waktu itu untuk menganalisis ACC gitu ya. Betul. Nah, oke kalau gitu Bu Yenti sebenarnya kalau tadi kan dibilang kan ada juga sudah ada aturannya tapi kemudian implementasinya kemudian yang menjadi bermasalah. Sebenarnya waktu itu temuannya apa sih Bu Yenti?
Waktu itu kalau kita lihat cek di laporan BPK tahun 2023 ya terhadap belanja pemerintah pusat untuk perjalanan dinas, itu kan kebocoran yang 39,26 miliar itu disebabkan 3. Karena belanja tidak sesuai dengan ketentuan, yang kedua tidak ada bukti, yang ketiga itu perjalanan fiktif. Jadi ini juga harus diwaspadai oleh pemerintah tuh. Ini baru yang bocor ya. Kalau yang tidak efisien kan beda lagi cara ngitungnya. Oke, kalau gitu saya tanyain ke Kang Ujang. Kang Ujang tuh udah ada temuannya. Padahal dulu itu ada sekitar 39 lebih ya temuan untuk bocornya justru malah. Ya, ini ingin kita tata ya, ingin kita bereskan, ingin kita lakukan perbaikan-perbaikan di sana-sini terkait dengan persoalan perjalanan dinas luar negeri tersebut. Oleh karena itu, komitmen Pak Prabowo tidak main-main untuk bisa mengefisiensikan ya anggaran perjalanan dinas tersebut. Ini komitmen kenegaraan, kebangsaan yang dilakukan oleh Pak Presiden untuk sama-sama bahwa ya uang rakyat harus kembali ke rakyat. Oleh karena itu, ya ini harus kita dorong, harus kita bangun terkait dengan penggunaan uang negara tersebut agar kembali kepada rakyat. Baik, berarti catatannya adalah tinggal di pengawasan ya, karena aturannya sudah bagus begitu. Terima kasih Kang Ujang. Ada satu lagi Mbak. Singkat aja Bu Yenti. Ya, selain di pengawasan tadi, sebenarnya yang perlu dilakukan di awal ya untuk pencegahan itu adalah analisis yang mendalam terhadap Renja dan RKA. Jadi itu nanti bisa dipastikan apakah kegiatan ini perlu dilakukan atau tidak untuk luar negeri. Jadi Oke, nanti kita pantau bersama kalau gitu ya. Bu Yenti, terima kasih. Kang Ujang, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, sama-sama Mbak Audrey, Mbak Yenti. Ya, sama-sama Pak Ujang.